Apakah teman-teman pernah ikut ibu berbelanja ke pasar tradisional? Siapa saja sih yang kita temui dan kegiatan apa saja yang ada di pasar? Penasaran? Coba perhatikan kegiatan berikut ini. Bang, berapa harga sekilo mangga ini? Hanya 30.000 Bu, murah kan? Boleh kurang kan bang? Belum boleh Bu, barangnya bagus loh. Ini bukan karbitan, batang pohon. Iya bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim. 20.000 saja ya. Belum boleh Bu, 28.000 ya. Biar saya dapat untung Bu. Tapi saya boleh milih sendiri kan bang? Asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi. Iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya bang. Kegiatan apa yang dilakukan dua orang tersebut? Iya, benar sekali. Pedagang dan pembeli melakukan kegiatan jual beli dan tawar-menawar yang termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Mari ikuti penjelasan berikut ini yang membahas tentang kegiatan ekonomi. Kebutuhan hidup manusia. Secara koordinasi untuk mempertahankan hidup, manusia harus memenuhi sejumlah kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, serta kesehatan, kebutuhan akan pendidikan. Semakin tinggi tingkat kemajuan yang dicapai, manusia semakin banyak, semakin luas dan semakin bervariasi jenis kebutuhannya. Apa yang terjadi di lingkungan masyarakat di sekitar kita saat ini? Jenis kebutuhan peralatan membeli air untuk rumah tangga, perlengkapan masak, radio, alat tulis, buku, dan lain sebagainya. Kebutuhan jenis ini disebut kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang timbul jika kebutuhan primer telah dipenuhi. Permasalahan ekonomi. Secara umum, permasalahan ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan di sisi lain, alat pemuas kebutuhan manusia terbatas. Kondisi ini yang menyebabkan manusia harus mampu memenuhi kebutuhannya dengan skala prioritas. Kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia itu relatif tidak terhitung banyak serta jenisnya. Sesuai dengan ciri perkembangan manusia, kebutuhannya selalu bertambah seiring dengan bertambahnya waktu dan luasnya pergaulan yang diakibatkan oleh kemajuan dalam berbagai bidang. Pertambahan kebutuhan ini terjadi baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Pada umumnya, jumlah dan jenis barang jasa pemuas kebutuhan manusia yang ada di alam ini terbatas jumlahnya. Keadaan ini berhadapan dengan sifat manusia yang menginginkan pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas. Keadaan ini menuntut manusia melakukan pilihan dikarenakan kelengkapan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Distribusi. Setelah kegiatan produksi, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Konsumsi.
Manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kegiatan konsumsi bisa terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Bisa juga kegiatan konsumen terjadi ketika konsumen membeli barang atau jasa dari distributor. Prinsip ekonomi. Pengertian prinsip ekonomi dan contohnya dalam kehidupan jika kita amati kebutuhan manusia seperti tidak memiliki batas karena kebutuhannya begitu banyak dan biaya atau pengorbanan untuk membeli kebutuhan tersebut terbatas, maka terjadilah sesuatu yang disebut dengan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Berikut jenis-jenis prinsip ekonomi, yaitu yang pertama prinsip produsen, yaitu prinsip ekonomi yang menentukan bahan baku, alat produksi maupun biaya produksi dari bahan baku menjadi bahan jadi, yang tentunya akan ditekan serendah mungkin dengan dapat menghasilkan produk atau barang yang berkualitas bagus. Yang kedua ada prinsip penjual atau pedagang, yaitu prinsip ekonomi yang melakukan berbagai macam usaha untuk dapat memenuhi selera dan konsumen, tentunya dengan promosi atau dengan berbagai macam iklan, reward, hadiah, dan lain sebagainya untuk meraup banyak keuntungan dari kegiatan tersebut. Yang ketiga ada prinsip pembeli, yaitu prinsip ekonomi bagaimana cara mendapatkan produk atau barang maupun jasa yang bermutu dan memiliki kualitas yang baik dengan harga serendah mungkin atau dengan mengeluarkan jumlah uang yang sedikit. Sistem ekonomi. Ada beberapa sistem ekonomi yang ada, yaitu yang pertama sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem ekonomi dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kemudian selanjutnya ada sistem ekonomi terpusat atau komando. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Nah, sistem ekonomi selanjutnya adalah sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi liberal ialah sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Kemudian selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan pada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang didasari dari jiwa ideologi Pancasila yang di dalamnya terdapat makna demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan berdasarkan usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan gotong royong.